Jangan pernah menawar harga di pasar yang penjualnya tidak memiliki bayangan. Seorang pria bernama Danu mengira ia hanya tersesat di sebuah pasar malam tradisional saat mencari obat untuk anaknya yang sakit sakral. Namun, ada yang aneh. Bau harum kemenyan bercampur amis darah segar menyengat hidungnya. Di sini, uang tidak berlaku. Para pedagang hanya menerima satu mata uang, sisa umur, dan bagian tubuh. Selamat datang di Pasar Janin, tempat di mana waktu berhenti berputar dan setiap transaksi akan menjahit nasibmu ke dalam kutukan yang tak berujung. Apakah Danu berhasil keluar, atau dia justru menjadi salah satu barang dagangan yang digantung di langit-langit pasar? Hujan malam itu tidak turun seperti berkah, melainkan seperti ribuan jarum es yang mencoba menembus pori-pori kulit Danu. Di atas motor bebek tua yang mesinnya sudah meraung-raung kelelahan, Danu memacu nyawanya menembus kegelapan hutan di kilometer 13. Setiap kali ban motornya melindas lubang yang tergenang air keruh, jantungnya seolah ikut melompat. Pikirannya tidak berada di jalanan berlumpur itu, melainkan tertinggal di sebuah kamar sempit yang pengap di rumahnya. Di sana, anaknya yang baru berusia 40 hari, bayi yang bahkan belum memiliki nama tetap, sedang berjuang melawan maut. "Tahan nak, bapak sebentar lagi sampai," bisik Danu. Suaranya pecah ditelan deru angin. Anak itu mengalami kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Tubuhnya sedingin es, namun pori-porinya mengeluarkan keringat berwarna merah kental yang berbau amis karat. Dokter puskesmas sudah angkat tangan, menganggapnya sebagai kelainan darah langka. Namun, bagi orang desa seperti Danu, mereka tahu itu bukan penyakit. Itu adalah kiriman. Seseorang telah menaruh sesuatu di ari-ari bayi itu saat dikubur, dan kini nyawa si kecil sedang ditarik perlahan oleh pemilik ilmu hitam. Satu-satunya harapan Danu hanyalah Mbah Darmo, seorang praktisi spiritual tua yang tinggal di ceruk hutan paling dalam. Namun, hutan malam ini terasa berbeda. Hutan ini terasa seperti makhluk hidup yang sedang mengamati Danu. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan tampak seperti raksasa hitam yang sedang membungkuk. Ranting-rantingnya yang kering menyerupai jemari kurus yang siap merenggut kerah jaketnya. Danu melirik spion, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat yang seolah sedang mengejarnya. Tidak ada cahaya lampu pemukiman, tidak ada sorot lampu kendaraan lain. Hanya dia sendiri di jalanan terkutuk ini. Tepat saat jarum jam di dashboard motornya menunjukkan angka 12 malam, hal aneh itu terjadi. Lampu depan motor Danu yang tadinya benderang mendadak meredup, berkedip-kedip seolah-olah energinya sedang dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Mesin motornya mulai batuk-batuk, mengeluarkan suara tersedak sebelum akhirnya mati total tepat di bawah sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti rambut mayat. Sunyi yang luar biasa menyergap. Danu mencoba menstarter motornya berulang kali, namun mesin itu tetap bisu. Di tengah keputusasaannya, sebuah kabut tebal mulai muncul dari sela-sela akar pohon beringin. Kabut itu tidak dingin, ia terasa hangat, lembab, dan membawa aroma yang sangat aneh. Perpaduan antara wangi bunga melati yang sangat menyengat dan bau busuk dari bangkai tikus yang sudah berhari-hari. Kabut itu berwarna putih kekuningan, menyelimuti pandangan Danu hingga ia tidak bisa melihat ujung tangannya sendiri.
Badarmo, panggil Danu, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, dari kejauhan kabut, terdengar suara yang sangat tidak sinkron dengan suasana hutan yang mati. Klinting, klinting, klinting. Suara lonceng kecil yang ritmis. Kemudian, disusul oleh suara riuh rendah seperti suasana pasar. Ada suara pedagang yang menawarkan barang, suara langkah kaki di atas tanah kering, dan aroma masakan yang menggugah selera, namun membuat perut mual di saat bersamaan. Danu melangkah maju, tangannya meraba-raba udara. Perlahan, kabut itu tersingkap seperti tirai panggung yang dibuka. Di depannya, tidak ada gubuk Mbah Darmo. Yang berdiri tegak adalah sebuah gapura bambu kuno yang sangat tinggi. Gapura itu tidak dihias dengan bunga, melainkan dengan ribuan lembar daun pisang kering yang sudah menguning dan sobek-sobek, bergantungan, dan melambai ditiup angin yang arahnya tidak beraturan. Di atas gapura itu, terpasang sebuah tengkorak kerbau yang tanduknya dibelit oleh kain merah kusam. Danu menelan ludah. Ia tahu ada yang salah. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah-olah mencoba memperingatkan pemiliknya untuk segera lari. Namun, sepasang matanya menangkap sesuatu di balik gapura itu. Di sana, di tengah keramaian pasar yang mendadak muncul secara gaib, ia melihat seorang wanita tua penjual jamu yang sangat mirip dengan mendiang ibunya. Wanita itu menoleh, tersenyum padanya, dan memberikan isyarat tangan agar Danu mendekat. "Obatnya ada di sini, Le. Obat untuk anakmu ada di dalam." Suara itu bukan terdengar di telinga Danu, melainkan bergema langsung di dalam tempurung kepalanya. Rasa logis Danu telah lumpuh oleh rasa cintanya pada sang anak. Tanpa memedulikan motornya yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan, Danu melangkah melewati batas gapura daun pisang kering itu. Begitu kakinya menginjak tanah di dalam gapura, suhu udara mendadak berubah menjadi sangat panas, seperti berada di depan tungku raksasa. Ia kini berdiri di sebuah lorong panjang yang dipenuhi lapak-lapak pedagang. Namun, ini bukan pasar biasa. Orang-orang di sini berpakaian seperti penduduk zaman dulu. Kebaya kusam, kain batik yang sudah pudar, dan caping-caping lebar yang menutupi wajah mereka. Lampu yang digunakan bukanlah lampu listrik, melainkan ratusan lampu minyak yang sumbunya bukan terbuat dari kapas, melainkan dari gulungan rambut manusia yang terus mengeluarkan asap hitam pekat. Danu berjalan melewati kerumunan itu. Ia memperhatikan setiap lapak dengan ngeri. Di sebuah lapak penjual sate, ia melihat potongan-potongan daging yang masih berkedut di atas bara api. Dan sang penjual mengipasi sate itu dengan kipas yang terbuat dari kulit manusia yang masih memiliki rajah atau tato. Di lapak lain, penjual buah menawarkan buah-buahan yang bentuknya menyerupai janin bayi yang meringkuk, berwarna merah darah dan berdenyut perlahan seolah-olah memiliki detak jantung sendiri. "Cari apa, Mas? Nyawa atau sisa umur?" Seorang pedagang dengan mata yang hanya berupa lubang hitam kosong bertanya pada Danu saat ia melintas. Danu tidak menjawab. Ia terus berjalan mengikuti aroma melati yang kini membimbingnya menuju pusat pasar. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil di atas tanah pasar itu, jejak kakinya tidak meninggalkan bekas tanah, melainkan meninggalkan bercak darah.
Danu telah masuk ke pasar janin, dimensi di mana setiap barang memiliki harga nyawa, dan ia tidak akan bisa keluar dengan cara yang sama seperti saat ia masuk. Langkah kaki Danu terasa berat, seolah-olah tanah yang ia pijak memiliki daya hisap yang ingin menelan seluruh berat badannya. Begitu ia sepenuhnya melewati bayang-bayang tengkorak kerbau di atas gapura, suasana hutan KM13 yang dingin dan basah lenyap seketika. Tidak ada lagi suara rintik hujan yang menghantam dedaunan jati. Tidak ada lagi deru angin malam yang menusuk tulang. Di sini, di dalam batas gaib ini, udara terasa statis, pengap, dan beraroma seperti logam berkarat yang dipanaskan. Danu menoleh ke belakang, mencoba mencari jalan setapak tempat ia meninggalkan motornya. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan pekat yang tidak berujung. Gapura daun pisang kering itu seolah-olah telah mengunci ruang dan waktu di belakangnya. Ia kini terperangkap dalam sebuah lorong waktu yang melengkung, di mana satu-satunya jalan hanyalah maju menuju pusat keramaian yang ganjil itu. Pasar ini tidak memiliki langit. Di atas sana hanya ada hamparan kabut berwarna merah tua yang bergejolak. Sesekali memancarkan kilatan cahaya seperti petir, namun tanpa suara guntur. Lampu-lampu minyak yang berderet di sepanjang lapak mengeluarkan api berwarna hijau pucat, memberikan rona kematian pada wajah-wajah para pengunjung pasar. Danu mulai menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Semua orang di sini berjalan tanpa mengeluarkan suara langkah kaki. Mereka bergerak seperti bayangan yang meluncur di atas permukaan air. Permisi. Pak? Bu? Danu mencoba menyapa seorang pria tua yang sedang jongkok di depan tumpukan keranjang rotan. Pria itu mengenakan surjan lurik yang sudah compang-camping, kepalanya tertutup belangkon yang sudah pudar warnanya. Saat pria itu mendongak, Danu nyaris berteriak. Wajah pria itu tidak memiliki hidung, hanya ada 2 lubang kecil yang terus mengeluarkan asap hitam. Matanya putih sempurna tanpa pupil, menatap kosong ke arah dada Danu. Pria itu tidak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah keranjangnya yang berisi ribuan potongan kuku manusia yang masih berdarah. Danu mundur teratur, rasa mual mengocok perutnya. Ia mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan pemandangan di kiri dan kanannya. Namun, semakin ia berjalan, semakin gila pemandangan yang ia temui. Di sebuah lapak penjual kain, ia melihat lembaran-lembaran kain jarik yang motifnya bukan dicetak, melainkan ditenun dari urat saraf manusia yang masih segar. Warna merahnya tampak berdenyut-denyut mengikuti detak jantung yang entah berasal dari mana. Sang penjual, seorang wanita paruh baya dengan bibir yang dijahit menggunakan benang emas, terus menawarkan kain itu dengan bahasa isyarat yang mengerikan. "Mencari obat untuk anakmu, bukan?" Sebuah suara berat dan serak menghentikan langkah Danu. Seorang pria tinggi besar dengan pakaian jagal yang penuh noda darah kering berdiri di depannya. Pria itu memegang sebilah parang besar yang karatan. Di lapaknya, tergantung berbagai macam bagian tubuh makhluk yang sulit dijelaskan. Ada sayap kelelawar raksasa, ekor ular berkepala 2, dan di sebuah toples kaca besar, terdapat segumpal daging yang menyerupai ari-ari manusia yang masih terhubung dengan tali pusat yang melilit. "Dari mana kau tahu?" tanya Danu. Suaranya bergetar hebat. Si jagal tertawa. Suaranya terdengar seperti gesekan batu nisan. Di pasar janin, setiap orang yang masuk membawa bau penderitaannya masing-masing. Kau membawa bau keringat darah bayi yang baru lahir. Itu barang mahal di sini, anak muda. Banyak penghuni sini yang ingin mencicipi saripati nyawa murni seperti itu. Danu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ia baru menyadari bahwa ia bukan sekadar pengunjung, ia adalah incaran. Makhluk-makhluk di pasar ini tidak hanya berdagang barang, mereka sedang mengincar energi hidup yang masih menempel pada tubuh Danu. Ia melihat beberapa sosok tinggi hitam dengan mata merah mulai berdiri dari kegelapan lapak, menatapnya dengan tatapan lapar yang tidak bisa disembunyikan. "Aku cuma mau cari obat, Mbah Darmo di mana?" Danu mencoba tetap tegar, meski kakinya terasa lemas. "Mbah Darmo." Si jagal meludah ke tanah, dan ludahnya langsung terbakar menjadi api hijau. "Manusia tua itu sudah lama menjadi bagian dari koleksi kami. Jika kau ingin obat, kau harus menawar pada Nyai Ndoro. Tapi ingat, jangan pernah menawar dengan harga yang tidak sanggup kau bayar. Di sini, tidak ada yang gratis." Setiap helai napas yang kau hirup di dalam pasar ini sudah tercatat sebagai utang. Si jagal menunjuk ke arah sebuah bangunan besar di tengah pasar yang berbentuk seperti gunungan wayang raksasa, namun terbuat dari susunan tulang belulang yang diputihkan.
Bangunan itu mengeluarkan cahaya emas yang menyilaukan, namun terasa dingin. Itulah istana Nyai Indoro, pusat dari segala transaksi terkutuk di Pasar Janin. Danu mulai melangkah menuju bangunan itu. Sepanjang jalan, ia harus melewati lorong pengemis. Di sana, puluhan makhluk dengan tubuh yang tidak utuh merayap di tanah, menarik-narik ujung celana Danu. Ada yang meminta matanya, ada yang meminta potongan lidahnya, ada pula yang hanya ingin menghisap sedikit uap napasnya. Danu menepis tangan-tangan dingin itu dengan kasar. Ia merasa seperti sedang berjalan di dalam mimpi buruk yang paling pekat. Tiba-tiba, seorang anak kecil dengan kepala yang sangat besar dan perut yang buncit menghadang jalannya. Anak itu membawa sebuah cermin retak. "Lihat dirimu, Om, lihat sisa waktumu," ucap anak itu dengan suara yang melengking tinggi. Danu terpaksa melirik ke arah cermin itu. Ia tersentak. Di dalam cermin, wajahnya tidak lagi terlihat seperti Danu yang ia kenal. Wajahnya tampak sangat tua, keriput, dengan rambut yang memutih semua. Dan di belakang bayangannya, terdapat sebuah jam pasir raksasa yang isinya bukan pasir, melainkan cairan merah yang terus menetes cepat. Waktu di dunia atas berjalan berbeda dengan di sini, Ong. Setiap menit kau di sini, sebulan umurmu di sana hilang. Jika kau tidak segera keluar, kau akan pulang sebagai mayat yang berjalan. Anak itu tertawa cekikikan sebelum menghilang di balik kerumunan bayangan. Ketakutan Danu kini berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Ia tidak hanya harus menyelamatkan anaknya, tapi ia juga sedang berkejaran dengan umurnya sendiri. Ia berlari sekencang mungkin menuju bangunan tulang itu, mengabaikan teriakan para pedagang yang mulai marah karena ia tidak berhenti di lapak mereka. Saat ia sampai di depan pintu masuk bangunan tulang, dua sosok penjaga bertubuh manusia namun berkepala babi hutan menyilangkan tombak mereka. Hanya mereka yang membawa barang berharga yang boleh masuk, geram salah satu penjaga. Danu meraba kantongnya. Tidak ada uang, tidak ada emas. Ia hanya memiliki sebuah kalung tali hitam dengan liontin kayu mungil milik anaknya yang tertinggal di jaketnya. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan liontin itu. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang masih memiliki ikatan batin dengan bayinya yang sedang sekarat. Kedua penjaga itu mendekatkan hidung mereka ke liontin tersebut, mengendus bau bayi yang masih melekat kuat. Mereka saling pandang, lalu perlahan menarik tombak mereka. Pintu yang terbuat dari jalinan rambut manusia itu terbuka dengan suara rintihan yang panjang. Danu melangkah masuk ke dalam kegelapan yang dihiasi oleh ribuan mata yang menempel di dinding, menunggunya untuk menyerahkan segalanya demi sebuah harapan yang mungkin hanyalah sebuah jebakan. Di dalam bangunan yang terbuat dari jalinan tulang dan rambut itu, udara terasa lebih berat, seolah-olah gravitasi sedang mencoba menumbangkan tubuh Danu. Setiap langkahnya menimbulkan suara gema yang aneh, seolah-olah lantai yang ia pijak bukan terbuat dari benda padat, melainkan lapisan kulit kering yang membungkus sesuatu yang masih hidup di bawahnya. Cahaya emas yang ia lihat dari luar ternyata berasal dari ribuan kunang-kunang gaib yang terperangkap dalam sangkar-sangkar kecil yang terbuat dari tulang rusuk manusia, tergantung di langit-langit yang sangat tinggi. Danu berdiri di sebuah aula luas yang melingkar. Di sekelilingnya terdapat meja-meja transaksi yang terbuat dari batu nisan hitam. Di setiap meja terjadi pertukaran yang membuat bulu kuduk Danu berdiri. Ia melihat seorang pria berpakaian jas rapi, seperti orang kaya dari kota, sedang menyerahkan sebuah botol kecil berisi air mata penyesalan kepada seorang pedagang bertubuh kerdil. Sebagai gantinya, pedagang itu memberikan sebuah koin emas yang di tengahnya terdapat mata manusia yang masih berkedip. Di sini, uang kertasmu hanyalah sampah yang akan menjadi daun kering dalam sekejap. Sebuah suara halus namun menusuk terdengar dari arah belakang. Danu berbalik dan menemukan sosok wanita ramping yang mengenakan kain kemben hitam. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh tumpukan perhiasan emas yang sangat berat. Namun jemarinya yang panjang tampak memegang sebuah timbangan tua. Kau membawa aroma kasih sayang seorang ayah. Itu adalah komoditas langka. Tapi kasih sayang tidak bisa digunakan untuk membayar obatnya Indoro. Kau butuh sesuatu yang lebih, fisik. Wanita itu mendekati Danu. Aromanya seperti bunga Kamboja yang mulai membusuk. Ia menyentuh dada Danu dengan ujung jarinya yang sedingin es. Nyawa anakmu sedang ditenun oleh kegelapan di luar sana. Untuk menghentikan tenunan itu, kau harus menyerahkan bagian dari dirimu sebagai jaminan. Apa kau bersedia menukar 5 tahun sisa umurmu hanya untuk melewati pintu ini? Danu terdiam. 5 tahun. Angka itu terdengar sangat nyata di tengah kegilaan ini. Ia teringat wajah istrinya yang menangis dan bayinya yang menggeliat kesakitan.
Jika ia kehilangan 5 tahun, mampukah ia melihat anaknya tumbuh besar? Namun jika ia menolak, ia tidak akan pernah melewati pintu ini, dan anaknya akan mati malam ini juga. Ambil, jawab Danu dengan suara parau. Ambil 5 tahun, 10 tahun, terserah, asalkan anakku selamat. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang semuanya terbuat dari perak. Ia mengangkat timbangannya. Sisi kiri timbangan itu diletakkan sebuah batu hitam kecil, sementara sisi kanannya diarahkan ke wajah Danu. Seketika, Danu merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat dari dalam dadanya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang disedot keluar melalui napasnya. Kepalanya mendadak pening, pandangannya kabur, dan ia merasakan sendi-sendinya mendadak kaku. Dalam hitungan detik, warna kulit di punggung tangan Danu berubah menjadi sedikit lebih kusam. Ia merasa lebih berat, lebih lamban. Di atas timbangan wanita itu, sisi kanan perlahan turun, terisi oleh cahaya putih pucat yang redup. Itu adalah fragmen umurnya yang telah dicabut paksa. Transaksi berhasil, ucap wanita itu sambil memberikan sebuah koin hitam pekat kepada Danu. Ini adalah koin Sengkolo. Gunakan ini untuk berbicara dengan Nyai Ndoro. Tapi ingat, koin ini hanya memberimu hak untuk bicara, bukan hak untuk meminta. Nyai Ndoro adalah wanita yang sangat pemilih. Jika tawaranmu tidak menarik baginya, koin ini akan berubah menjadi bara api yang akan membakar jantungmu. Danu menggenggam koin itu erat. Rasa panas mulai merayap dari telapak tangannya. Namun ia mengabaikannya. Ia berjalan menuju gerbang besar di ujung aula yang dijaga oleh makhluk tanpa kulit yang terus-menerus menjilat pedang mereka sendiri. Begitu Danu menunjukkan koin hitam itu, gerbang tersebut bergeser perlahan, mengeluarkan aroma rempah yang sangat kuat bercampur dengan bau darah segar. Di dalam ruangan itu, suasananya jauh lebih tenang, namun ribuan kali lebih mengancam. Tidak ada keramaian pasar, hanya ada suara gemericik air yang mengalir di parit-parit kecil di lantai. Air itu berwarna merah tua. Di tengah ruangan, duduklah seorang wanita di atas tahta yang terbuat dari akar pohon beringin yang melilit. Itulah Nyai Ndoro. Pakaiannya sangat modern, sebuah kebaya sutra emas dengan potongan yang mengikuti leguk tubuhnya. Namun di balik keanggunannya, auranya terasa seperti predator yang sedang mengamati mangsa. Wajahnya tertutup cadar transparan yang terbuat dari benang emas halus. Ia sedang memegang sebuah alat tenun kecil, namun yang ia tenun bukanlah kain, melainkan helaian rambut manusia yang masih memiliki akar berdarah. Seorang ayah yang rela memotong umurnya sendiri demi seorang jabang bayi, ucap Nyai Ndoro tanpa mendongak dari alat tenunnya. Suaranya terdengar merdu, namun di setiap nadanya terdapat getaran yang bisa membuat mental seseorang runtuh. Duduklah Danu, mari kita bicara tentang harga sebuah nyawa yang belum sempat melihat dunia dengan benar. Danu berlutut di depan tahta itu. Ia meletakkan koin hitamnya di lantai batu yang dingin. Nyai, tolong anak saya, dia tidak berdosa. Siapapun yang mengirim kutukan ini, tolong hentikan, saya akan lakukan apa saja. Nyai Ndoro berhenti menenun. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan dari balik cadar emas itu, sepasang mata berwarna kuning amber menatap langsung ke dalam jiwa Danu. Dosa adalah konsep yang tidak berlaku di sini, Danu. Di pasar janin, yang ada hanyalah kebutuhan. Seseorang membutuhkan kematian anakmu untuk memperpanjang kecantikan mereka, dan kau membutuhkan kesembuhannya untuk memuaskan rasa cintamu. Pertanyaannya adalah, siapa yang tawarannya lebih tinggi? Ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba air di parit-parit itu naik ke udara, membentuk cermin besar. Di sana, Danu melihat seorang wanita cantik di kota besar yang sedang melakukan ritual di depan cermin, mengusapkan darah ayam cemani ke wajahnya. Wanita itu adalah pengirim kutukan tersebut. Wanita itu membayar saya dengan kesetiaan dan persembahan rutin setiap bulan suro, lanjut Nyai Ndoro. Sekarang, apa yang bisa kau berikan padaku yang nilainya lebih tinggi dari kesetiaan seorang abdi? Ingat, kau sudah kehilangan 5 tahun umurmu hanya untuk masuk ke sini. Kau tidak punya banyak modal tersisa. Danu terdiam, tangannya mengepal hingga kukunya memutih. Ia menyadari bahwa di pasar ini, cinta seorang ayah tidak ada harganya jika tidak disertai dengan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh sang penguasa. Ia harus mencari cara untuk menawar sesuatu yang bahkan Nyai Ndoro tidak bisa tolak. Atau, ia akan keluar dari ruangan ini tanpa membawa apapun, kecuali penyesalan yang akan menghantuinya sampai sisa umurnya yang singkat itu habis. Bab 3 selesai. Ketegangan meningkat saat Danu berhadapan langsung dengan Nyai Ndoro.
Apakah kita lanjut ke bab 4 untuk melihat tawaran mengerikan apa yang harus diberikan Danu di kios daging hidup? Nyai Ndoro terkekah pelan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan sutra yang robek. Ia mengibaskan tangannya ke udara, dan seketika dinding-dinding tulang di ruangan itu bergeser. Terbuka lebar menyingkap sebuah area rahasia yang jauh lebih mengerikan dari lorong pasar manapun yang telah Danu lewati. Ruangan itu disebut sebagai kios inti, tempat di mana bahan-bahan dasar untuk sebuah kutukan tingkat tinggi diproses dan diperdagangkan. "Kau ingin membatalkan kontrak wanita di cermin itu?" tanya Nyai Ndoro sambil berdiri dari takhta akarnya. Ia berjalan mendekati Danu, aroma bunga melati busuk dari tubuhnya semakin menyengat. "Jika begitu, kau harus mengganti kerugianku. Aku butuh bahan baku segar untuk menyeimbangkan neraka kecilku ini. Mari Danu, ikutlah aku melihat apa yang sebenarnya kau lawan." Nyai Ndoro membimbing Danu menuju sebuah meja batu panjang yang dipenuhi dengan toples-toples kristal. Di dalam toples-toples itu, Danu melihat pemandangan yang nyaris membuat kewarasannya hilang. Ada potongan lidah yang masih bergerak-gerak seperti cacing, sepasang mata yang terus berkedip ketakutan, dan yang paling mengerikan adalah sebuah wadah emas berisi daging merah yang terus berdenyut mengikuti irama jantung manusia. "Ini adalah kios daging hidup," bisik Nyai Ndoro tepat di telinga Danu. "Wanita yang ingin membunuh anakmu itu telah mengirimkan persembahan berupa potongan raga musuh-musuhnya selama bertahun-tahun. Itulah yang membuat kutukannya begitu kuat." Daging-daging ini adalah bahan bakar untuk rasa sakit anakmu. Setiap kali daging di wadah emas ini berdenyut, anakmu akan merasakan jantungnya diremas dari kejauhan. Danu menatap wadah emas itu dengan amarah yang memuncak. "Jadi ini sumbernya. Jika aku menghancurkan wadah ini, anakku akan sembuh." Nyai Ndoro tertawa terpingkal-pingkal hingga cadar emasnya berguncang. "Menghancurkannya? Oh Danu, kau sungguh naif. Daging ini sudah terikat dengan sukma anakmu. Jika kau menghancurkannya, kau hanya akan membunuh anakmu lebih cepat. Hukum di pasar janin adalah hukum pertukaran, bukan penghancuran. Jika kau ingin daging itu berhenti berdenyut untuk anakmu, kau harus menggantinya dengan daging yang memiliki ikatan darah yang sama, namun dengan kualitas yang lebih matang." Danu terdiam, matanya terpaku pada parang besar yang tergeletak di samping wadah emas tersebut. Ia mulai memahami arah pembicaraan makhluk di depannya ini. Nyai Ndoro tidak menginginkan emas atau harta. Ia menginginkan bagian dari raga Danu yang masih memiliki aroma kehidupan murni untuk menggantikan posisi anaknya dalam mesin kutukan tersebut. Wanita itu menukar kecantikannya dengan nyawa bayi. Lanjut Nyai Ndoro sambil membelai pipi Danu dengan kukunya yang panjang dan tajam. "Kau, seorang ayah, apa yang sanggup kau potong dari tubuhmu untuk diletakkan di dalam wadah emas ini? Mata, tangan, atau mungkin bagian dari ingatanmu yang paling berharga?" Suasana di kios daging hidup itu mendadak menjadi sangat sunyi. Danu bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu gila-gilaan. Ia melihat ke sekeliling. Di pojok ruangan, ia melihat bayangan anaknya yang samar-samar sedang menangis di dalam sebuah gelembung air merah, tampak sangat menderita. Keringat darah sang bayi terlihat membasahi bantal gaib di dalam gelembung itu. "Aku tidak punya waktu banyak, Danu," Nyai Ndoro mendesak. Suaranya kini berubah menjadi dingin dan berat. "Setiap detik kau bimbang, 1 ons daging anakmu di dunia nyata mulai membusuk secara gaib. Pilih sekarang. Berikan aku bagian dari ragamu sebagai persembahan pengganti, atau pulanglah dan siapkan kain kafan kecil untuk pagi hari." Danu menggenggam pinggiran meja batu itu hingga tangannya gemetar. Pikirannya melayang pada saat pertama kali ia menggendong bayinya. Bau bedak bayi yang harum, dan janji yang ia bisikan untuk selalu melindungi makhluk kecil itu. Jika ia harus cacat selamanya agar anaknya bisa bernafas, maka itu bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. "Ambil apa yang kau butuhkan," ucap Danu dengan nada suara yang rendah namun tegas. "Tapi berjanjilah, begitu kau mengambilnya, anakku harus benar-benar bersih dari kutukan itu. Tidak ada sisa, tidak ada ikatan lagi." Nyai Ndoro tersenyum puas, sebuah senyuman yang menyeringai hingga ke telinga di balik cadarnya. Ia mengambil sebuah pisau kecil yang terbuat dari tulang belikat manusia dan menyodorkannya pada Danu. "Aku tidak akan mengambilnya secara paksa, Danu. Pengorbanan hanya akan bernilai tinggi jika dilakukan dengan tangan sendiri. Letakkan telapak tangan kirimu di atas meja ini. Aku hanya butuh 2 jarimu, jari manis dan kelingkingmu, jari yang melambangkan janji dan kesetiaan." Danu menelan ludah yang terasa seperti pasir. Ia meletakkan tangan kirinya di atas batu nisan hitam yang dingin itu. Rasa takut yang primal mencoba menguasai otaknya, menyuruhnya lari,
tapi wajah bayinya kembali muncul di benaknya. Dengan gerakan yang cepat dan penuh kemarahan pada takdir, Danu menghujamkan pisau tulang itu ke pangkal jari-jarinya. Rasa sakit yang tidak terbayangkan meledak di seluruh saraf tubuhnya. Bukan hanya rasa sakit fisik, tapi Danu merasa ada bagian dari sukmanya yang ikut terobek. Darah segar yang berwarna merah terang, bukan merah hitam seperti makhluk pasar, mengucur deras, membasahi meja batu nisan tersebut. Nyai Ndoro dengan sigap mengambil 2 jari yang terlepas itu dan memasukkannya ke dalam wadah emas, menggantikan daging yang tadinya berdenyut untuk anaknya. Seketika, daging lama itu layu dan menghitam, sementara jari Danu mulai berdenyut di dalam wadah, seolah-olah mereka telah menemukan inang baru. Kesepakatan pertama selesai, desisnya Indoro sambil mengusapkan kain sutra ke luka Danu yang secara ajaib berhenti berdarah, namun meninggalkan bekas hitam yang permanen. Anakmu sekarang bebas dari kutukan wanita itu. Tapi ingat Danu, Kau baru saja memberikan rasa dari dagingmu padaku. Sekarang, seluruh penghuni pasar Janin tahu betapa manisnya darahmu. Pelarianmu untuk keluar dari pasar ini baru saja dimulai. Dan kali ini, mereka tidak akan hanya menontonmu lewat. Danu terjatuh berlutut, nafasnya tersengal-sengal. Ia berhasil menyelamatkan anaknya. Tapi ia baru saja menandai dirinya sendiri sebagai mangsa paling dicari di seluruh dimensi terkutuk ini. Di luar ruangan, suara riuh pasar mendadak berubah menjadi suara geraman yang lapar. Rasa sakit di tangan kirinya bukan lagi berupa denyutan, melainkan api yang menjalar hingga ke bahu, membakar setiap saraf yang tersisa. Danu berusaha berdiri, namun keseimbangannya goyah. Dunia di sekitarnya seolah-olah berputar seperti gasing yang diputar oleh tangan raksasa. Nyai Ndoro telah kembali ke tahtanya, melanjutkan tenunan rambutnya seolah-olah pengorbanan Danu hanyalah selingan kecil di sore hari yang membosankan. Pergilah Danu, sebelum aroma darah segar di meja itu memancing mereka yang lebih lapar masuk ke ruangan ini, ucap Nyai Ndoro tanpa menoleh. Dan ingat satu hal, waktu di sini tidak berjalan lurus, ia melingkar, dan ia menuntut bayaran atas setiap detik yang kau sia-siakan. Danu tersandung keluar dari ruangan tulang itu. Begitu ia melewati ambang pintu, kerumunan makhluk pasar yang tadinya hanya menonton kini tampak jauh lebih agresif. Mereka tidak lagi hanya berdiri di balik lapak, mereka mulai merapat ke tengah jalan, membentuk barikade daging dan bayangan yang menyesakan. Mata mereka yang berwarna merah dan kuning terpaku pada tangan kiri Danu yang kini dibungkus kain hitam pemberiannya Indono. Mereka mencium aroma pengorbanan, aroma yang sangat langka di tempat di mana semua orang hanya ingin mengambil tanpa memberi. Di tengah kepanikan itu, sebuah tangan keriput yang sangat kuat menarik kerah jaket Danu ke sebuah gang sempit di antara lapak penjual kembang 7 rupa dan lapak penjual kain kafan. Danu nyaris menghujamkan pisau tulang yang masih ia genggam sebelum ia melihat sosok yang menariknya. Seorang lelaki tua bertubuh bungkuk dengan pakaian yang lebih mirip tumpukan sampah daripada baju. Di lehernya tergantung puluhan jam saku kuno yang semuanya berdetak dengan irama yang berbeda-beda. Suaranya tik-tok, menciptakan kebisingan yang memusingkan kepala. "Shh, jangan berisik anak muda. Bau darahmu sudah sampai ke ujung gerbang belakang," bisik lelaki tua itu. Ia dikenal sebagai Ki Sengkongo, sang pencatat waktu bagi mereka yang tersesat. "Siapa kau? Lepaskan aku harus keluar sekarang." Danu meronta, namun tangannya yang terluka membuatnya lemas. Ki Sengkolo tidak melepaskannya. Ia justru menarik salah satu jam saku yang paling besar dari dadanya dan membukanya tepat di depan wajah Danu. Jam itu tidak memiliki angka 1 sampai 12. Di sana hanya ada simbol-simbol kuno yang terus berubah warna, dan jarum jamnya tidak berputar ke kanan, melainkan berputar sangat cepat ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam normal. "Lihat ini Danu, ini adalah jam sisa nyawamu setelah kau memberikan 5 tahun untuk masuk dan 2 jari untuk anakmu." Ki Sengkolo menunjuk ke arah cairan merah di dalam jam tersebut yang terus menyusut. Waktu di pasar Janin adalah pencuri yang paling licik. Di dunia luar, mungkin baru 10 menit sejak kau masuk, tapi di tubuhmu, kau telah kehilangan hampir 10 tahun fungsi organmu. Lihat wajahmu di cermin tadi, itu bukan ilusi. Itu adalah kebenaran fisik yang sedang mengejarmu. Danu melihat ke arah jam itu dengan ngeri. Cairan merah itu kini hanya tersisa sepertiga bagian. Bagaimana cara menghentikannya? Aku harus pulang, anakku butuh aku. Kau tidak bisa menghentikannya, tapi kau bisa meminjam waktu dari mereka yang sudah mati di sini. Ki Sengkolo menyeringai, memperlihatkan gusi hitamnya. Tapi harganya mahal. Kau harus menukar salah satu indramu untuk menghentikan putaran jarum ini selama 1 jam waktu pasar. Dengan 1 jam itu, kau punya kesempatan mencapai gerbang Janin sebelum kau berubah menjadi debu.
tidak, aku sudah memberikan cukup banyak, teriak Danu, mencoba lari keluar dari gang itu. Namun, begitu ia keluar dari gang, ia tertegun. Pasar janin tidak lagi terlihat seperti pasar. Bangunan-bangunan lapak itu mulai mencair, berubah menjadi gundukan tanah makam yang baru saja digali. Orang-orang berpakaian tradisional itu kini memperlihatkan wujud asli mereka. Mayat-mayat kering yang kulitnya menempel pada tulang, mata yang sudah membusuk, dan mulut yang terus-menerus bergumam tentang rasa lapar. Langit merah di atas mereka mulai turun, menekan segalanya dengan hawa panas yang membara. Danu melihat tangannya sendiri mulai keriput dengan kecepatan yang mengerikan. Kulitnya mengendur, bintik-bintik penuaan muncul di lengannya. Ia merasa paru-parunya mulai berat, jantungnya berdegup dengan irama yang lemah dan tidak stabil. Pilih, Danu. Menukar indera pendengaranmu untuk 1 jam, atau mati di sini sebagai gundukan tanah tanpa nama. Teriak Ki Sengkolo dari balik kegelapan gang. Danu jatuh terjuduk. Ia merasa penglihatannya mulai kabur. Ia tidak bisa mati sekarang. Jika ia mati di sini, siapa yang akan menjaga anaknya dari wanita pengirim kutukan itu? Siapa yang akan menjelaskan pada istrinya kenapa ia tidak pernah kembali dari mencari obat? Ambil pendengaranku, teriak Danu dalam keputusasaan yang absolut. Ki Sengkolo melompat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia menempelkan sebuah jam saku kecil ke telinga kanan Danu, lalu ke telinga kirinya. Danu merasakan sebuah dentuman keras yang seolah memecahkan gendang telinganya dari dalam. Rasa sakit itu sangat singkat, diikuti oleh sebuah keheningan yang luar biasa sunyi. Dunia mendadak menjadi film bisu. Danu melihat Ki Sengkolo mulutnya bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar. Ia melihat makhluk-makhluk pasar melolong ke arah langit, namun ia tidak mendengar apa-apa. Hening yang menyiksa. Namun, saat ia melihat ke arah jam pasir di dada Ki Sengkolo, jarum jamnya berhenti bergerak. Cairan merah itu membeku. Ki Sengkolo memberikan isyarat tangan, menunjuk ke arah sebuah menara tinggi di kejauhan yang puncaknya berbentuk seperti rahim manusia yang terbalik. Itulah gerbang janin, jalan keluar terakhir. Namun, Ki Sengkolo juga memberikan peringatan dengan jarinya, waktu 1 jam telah dimulai. Jika dalam 60 menit Danu tidak menyentuh gerbang itu, keheningan ini akan menjadi abadi, dan nyawanya akan terserap habis oleh pasar ini. Danu berdiri dengan kaki yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia kini adalah pria yang cacat secara fisik dan kehilangan sebagian umurnya, berlari di tengah pasar hantu yang sunyi senyap. Ia tidak bisa mendengar suara ancaman yang datang dari belakangnya, ia hanya bisa mengandalkan matanya yang mulai lelah untuk menemukan jalan pulang di antara labirin kematian yang terus berubah bentuk. Dunia Danu kini adalah sebuah ruang kedap suara yang mengerikan. Meskipun ia bisa melihat mulut makhluk-makhluk di sekitarnya menganga, mengeluarkan teriakan atau geraman, yang tertangkap oleh indranya hanyalah kesunyian yang dingin dan hampa. Namun, jam di dada Ki Sengkolo tidak berbohong, waktu miliknya telah membeku. Danu memiliki 1 jam untuk melintasi pusat pasar menuju gerbang janin, namun jalannya tidak semudah itu. Di tengah pasar, tepat di depan alun-alun yang dilapisi ubin dari gigi manusia, langkah Danu kembali terhenti. Bukan karena barikade makhluk kasar, melainkan karena sebuah pemandangan yang memaksa tubuhnya mematung. Di tengah alun-alun itu, sebuah meja perjamuan raksasa telah terbentang. Meja itu bukan terbuat dari kayu, melainkan dari punggung-punggung manusia yang merangkak dan saling mengunci, membentuk permukaan datar yang luas. Di atas meja itu, tersaji berbagai hidangan yang memancarkan cahaya pudar. Nasi merah yang terbuat dari remukan karang merah, sayuran yang sebenarnya adalah rambut mayat yang direbus, dan minuman berwarna ungu pekat di dalam piala-piala perak. Di ujung meja, Nyai Indoro duduk dengan anggun. Kebaya emasnya berkilau tertiup angin gaib, cadar emasnya melambai pelan. Ia tidak lagi berada di ruang tulangnya, ia kini memimpin perjamuan di tempat terbuka. Ia melambaikan tangan ke arah Danu. Meskipun tidak ada suara, Danu bisa merasakan panggilan itu di dalam sumsum tulang belakangnya. Sebuah perintah yang tidak bisa ditolak oleh raga yang sudah kehilangan sebagian sukmanya. Danu mendekat dengan langkah ragu. Nyai Indoro menunjuk ke sebuah kursi kosong tepat di sampingnya. Di atas piring di depan kursi itu, terdapat sebuah jantung ayam cemani yang masih berdenyut perlahan. Nyai Indoro menuangkan cairan ungu ke piala Danu, lalu bibirnya bergerak-gerak.
Danu tidak mendengar, namun ia bisa melihat kata-kata itu muncul di benaknya seperti tulisan yang dibakar api. Kau tidak bisa pergi tanpa mencicipi keramahan tuan rumah, Danu. Makanlah, ini adalah saripati kehidupan yang kau butuhkan untuk memulihkan kakimu yang mulai rapuh. Suara tanpa suara itu bergema di kepala Danu. Danu menggelengkan kepala. Ia tahu ini adalah jebakan. Di pasar janin, setiap suapan makanan adalah kontrak baru. Jika ia memakan hidangan itu, ia mungkin akan mendapatkan kekuatannya kembali, tapi ia akan terikat selamanya menjadi abdi di meja perjamuan ini. Ia melihat ke arah penonton perjamuan, orang-orang yang dulunya mungkin manusia seperti dia. Kini mereka duduk dengan pandangan kosong, terus-menerus mengunyah tanpa pernah merasa kenyang. Kulit mereka perlahan berubah menjadi transparan, hingga memperlihatkan organ dalam yang sudah menghitam. Nyai Ndoro tersenyum, lalu ia mengangkat pialanya. Ia menunjuk ke arah piring Danu lagi. Kali ini bayangan di dalam piring itu berubah. Bukan lagi jantung ayam, melainkan sebuah penglihatan kecil tentang rumah Danu. Ia melihat istrinya sedang memeluk bantal kosong sambil menangis terseduh-seduh. Ia melihat bayinya yang masih terbaring lemah, namun kini di sekeliling ranjang bayi itu muncul ribuan ulat hitam kecil yang mulai merayap naik. Wanita di kota itu tidak berhenti, Danu. Meskipun aku sudah memutus ikatanku, ia menggunakan perantara lain. Ia menggunakan sisa darahmu yang tertinggal di rumah untuk menarik kembali kutukan itu. Jika kau tidak meminum ini, kau tidak akan punya kekuatan untuk melawan perantara itu saat kau sampai di rumah nanti. Nyai Doro seolah bisa membaca ketakutan terbesar Danu. Danu bimbang. Tangannya yang kehilangan 2 jari gemetar hebat. Ia ingin meraih piala itu, ia ingin kekuatan untuk melindungi keluarganya. Namun saat ia hendak menyentuh piala perak itu, ia merasakan saku jaketnya bergetar. Liontin kayu milik anaknya, benda terakhir yang murni, terasa panas mendidih. Panas itu seolah menyengat kesadarannya, mengingatkannya bahwa kekuatan dari pasar ini adalah racun yang dibungkus madu. Danu menatap Nyai Doro dengan penuh kebencian. Ia tidak menyentuh piala itu. Sebaliknya, ia mengambil koin sengkolo hitam yang tadi ia gunakan untuk masuk dan melemparkannya tepat ke dalam piala ungu milik Nyai Doro. Biur! Cairan ungu itu meledak, berubah menjadi asap hitam yang sangat bau. Wajah Nyai Ndoro yang tadinya anggun mendadak berubah menjadi sangat pucat, dan matanya yang amber berkilat penuh murka. Meja perjamuan yang terbuat dari manusia-manusia malang itu mulai merontah dan berteriak. Danu tidak mendengarnya, tapi ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya yang sangat hebat. Nyai Ndoro berdiri, cadarnya tersingkap sedikit, memperlihatkan separuh wajahnya yang ternyata tidak memiliki kulit, hanya otot-otot merah yang berdenyut kencang. Ia menunjuk ke arah Danu, dan seketika ribuan benang emas muncul dari bawah ubin gigi manusia, melilit kaki Danu, mencoba menariknya masuk ke dalam barisan meja manusia tersebut. Danu menggunakan pisau tulang miliknya, menyayak benang-benang emas itu dengan sisa tenaganya. Ia tidak punya waktu lagi. Ia melihat jam di dada Ki Sengkolo di kejauhan. Jarumnya mulai bergetar, tanda masa beku 1 jam itu hampir habis karena tindakannya yang menantang sang penguasa. Tanpa menoleh lagi, Danu berlari meninggalkan perjamuan terkutuk itu. Ia harus melewati alun-alun menuju bagian terdalam pasar, di mana makhluk-makhluk paling rakus sudah menunggunya di sebuah acara yang lebih mengerikan dari perjamuan ini, lelang janin. Di sana ia tahu, nyawa anaknya bukan lagi sekedar target kutukan, melainkan barang dagangan yang akan diperebutkan oleh iblis-iblis kuno. Keheningan yang menyiksa akibat hilangnya pendengaran Danu kini terasa semakin mencekam. Saat ia berlari meninggalkan perjamuannya Indoro yang kacau, ia sampai di sebuah area yang berbentuk seperti amfiteater besar di pusat pasar. Tanah di sini tidak lagi datar, melainkan cekung ke bawah, membentuk kawah raksasa yang dikelilingi oleh ribuan sosok hitam tinggi tanpa wajah. Bau amis yang tadinya hanya lamat-lamat, kini meledak menjadi aroma busuk yang sangat kental, seolah-olah ribuan nyawa telah berakhir di titik ini. Ini adalah pusat dari segala transaksi terkutuk, lelang janin. Danu berdiri di tepian kawah, matanya membelalak ngeri melihat apa yang ada di tengah-tengah amfiteater tersebut. Di sana, di atas sebuah altar yang terbuat dari bongkahan es hitam yang terus mengeluarkan uap dingin, terdapat sebuah gelembung air transparan yang berdenyut. Di dalam gelembung itu, Danu melihat sosok yang sangat ia kenali. Itu adalah proyeksi Sukma anaknya, bayinya yang mungil, sedang meringkuk dalam posisi janin, namun di sekujur tubuh bayi itu terdapat garis-garis hitam seperti pembuluh darah yang menonjol keluar. Di sekeliling altar, makhluk-makhluk paling rakus di pasar janin sedang berkumpul. Ada sosok dengan tangan yang jumlahnya puluhan, ada makhluk dengan perut yang robek dan mengeluarkan lidah panjang,
dan semuanya sedang memberikan isyarat tangan ke arah seorang juru lelang bertubuh kerdil yang berdiri di atas tumpukan tengkorak bayi yang mengecil. Meskipun Danu tidak bisa mendengar suara riuh lelang tersebut, ia bisa merasakan frekuensi keserakahan yang memancar dari kawah itu. Setiap kali juru lelang mengangkat tangan, gelembung air yang berisi sukmanya anaknya akan bergetar hebat, membuat bayi itu menggeliat kesakitan. Garis-garis hitam di kulit bayinya semakin tebal, pertanda bahwa makhluk-makhluk itu sedang menawar dengan energi hitam untuk memperebutkan hak milik atas nyawa sang bayi. Danu menyadari bahwa Nyai Ndoro telah berbohong. Kesepakatan di kios daging hidup tadi hanyalah umpan. Nyai Ndoro mungkin melepaskan kutukan wanita kota itu, tapi ia justru melemparkan nyawa bayi Danu ke pasar terbuka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari iblis-iblis lain yang haus akan sukma murni. Bajingan, Danu berteriak, namun suaranya hanya bergema di dalam tenggorokannya sendiri, tanpa ia bisa dengar. Ia meraba dadanya, mencari liontin kayu itu. Liontin itu kini bersinar merah terang, hampir membakar kulitnya melalui jaket. Ia tahu, 1 jam waktu tambahannya hampir habis. Cairan merah di jam Kisengkolo pasti sudah nyaris kering. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, anaknya akan menjadi milik salah satu iblis di kawah itu, dan ia sendiri akan membusuk di sini. Danu tidak lagi peduli dengan keselamatannya. Dengan sisa tenaga di kakinya yang mulai terasa seperti kayu tua, ia melompat turun ke dalam kawah. Ia menerjang kerumunan makhluk hitam itu, menyikut dan menabrak sosok-sosok tanpa wajah yang kulitnya terasa sedingin mayat. Makhluk-makhluk itu menoleh. Mulut-mulut mereka yang tadinya tertutup kini terbuka lebar, mengeluarkan cairan hitam kental saat mereka menyadari bahwa mangsa yang mereka cari, si pembawa darah segar, telah menyerahkan diri ke tengah-tengah mereka. Danu sampai di depan altar es hitam. Juru lelang kerdil itu menatap Danu dengan pandangan menghina. Ia menunjuk ke arah gelembung bayi, lalu menunjuk ke arah tangan kiri Danu yang cacat, seolah-olah bertanya, "Apalagi yang bisa kau tawarkan untuk menebus ini?" Danu menatap bayinya. Air mata mengalir di pipinya yang kini sudah mulai keriput parah. Ia tidak punya umur lagi untuk diberikan. Ia tidak punya indera lagi yang tersisa untuk dikorbankan tanpa menjadi sayur yang tidak berguna. Namun, ia melihat liontin kayu itu. Benda itu bukan sekedar kayu. Itu adalah simbol dari cinta kasih yang tulus. Satu-satunya frekuensi yang paling ditakuti sekaligus paling diinginkan di pasar janin. Dalam tindakan nekat, Danu merenggut liontin itu dari lehernya. Ia mengambil pisar tulang dari tangannya yang gemetar dan menggores telapak tangannya sendiri, membiarkan darah segarnya membasahi liontin tersebut. Ia tidak menawar dengan bagian tubuh. Ia menawar dengan hakikat hidupnya. Danu melemparkan liontin berdarah itu tepat ke tengah gelembung air sukmanya anaknya. Seketika, cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak dari dalam gelembung. Cahaya itu bukan berasal dari energi pasar, melainkan dari ikatan darah murni antara ayah dan anak. Makhluk-makhluk di sekeliling kawah itu menjerit dalam diam. Tubuh mereka mulai menguap saat terkena cahaya tersebut. Juru lelang kerdil itu terlempar ke belakang, tubuhnya hancur menjadi tumpukan abu hitam. Gelembung air itu pecah, dan sukma bayinya perlahan-lahan mulai memudar, kembali ke dunia nyata. Namun, ledakan itu juga menarik sisa-sisa energi kehidupan Danu. Ia jatuh terduduk di atas altar es yang membeku. Ia melihat jam Kisengkolo di kejauhan yang kini benar-benar kosong, cairan merahnya habis. Keheningan yang tadinya kosong kini berubah menjadi dengung yang menyakitkan di kepala Danu. Ia bisa merasakan pasar ini mulai runtuh. Dinding-dinding amfiteater mulai mencair menjadi lumpur hitam. Nyai Ndoro muncul di pinggiran kawah, menatap Danu dengan tatapan dingin. "Kau telah merusak pasarku, Danu, dan sebagai gantinya, pasar ini akan menjadikannya fondasi barunya." Suaranya Indoro bergema di kepala Danu untuk terakhir kalinya, sebelum kegelapan total menelan pandangannya. Danu tidak lagi takut. Ia melihat bayinya sudah tidak ada di sana. Ia tahu, di dunia atas, anaknya telah membuka mata dan menangis dengan suara yang sehat. Danu membiarkan lumpur hitam itu mulai menarik kakinya masuk ke dalam tanah, sementara di saku jaketnya, jam Sengkolo yang sudah kosong itu mulai berdetak lagi. Tapi kali ini, suaranya bukan TikTok, melainkan suara tangisan bayi yang memanggil namanya. Lumpur hitam yang menarik kaki Danu terasa lebih pekat daripada lem, lebih dingin daripada air es, dan seolah memiliki ribuan tangan kecil yang terus menjengkram kulitnya. Namun, tepat sebelum tubuh Danu terkubur sepenuhnya ke dalam fondasi pasar janin yang runtuh, sebuah tangan yang sangat halus namun sekuat besi mencengkram kerah jaketnya. Danu ditarik ke atas dengan sentakan yang begitu keras hingga tulang bahunya terasa nyaris lepas. Ia tidak bisa mendengar suara apapun, namun ia bisa merasakan getaran dari tawa yang merambat melalui tangan yang memegangnya. Ketika pandangannya yang kabur mulai fokus, ia melihat Nyai Ndoro berdiri di atas reruntuhan altar es hitam.
Wanita itu kini tidak lagi mengenakan cadar emasnya. Wajahnya yang separuh cantik dan separuh otot merah yang mengerikan terpampang jelas di depan mata Danu. Nyai Indoro tidak marah, ia justru menatap Danu dengan binar mata yang lebih mengerikan daripada murka manapun, tatapan seorang kolektor yang baru saja menemukan barang paling berharga di dunia. Ia menempelkan jari telunjuknya ke dahi Danu, seketika rasa sakit yang luar biasa meledak, namun diikuti oleh kembalinya indera pendengaran Danu. Suara reruntuhan pasar, jeritan makhluk-makhluk yang terbakar cahaya, dan suara detak jantung Danu yang lemah kembali membanjiri kepalanya. Kau pikir cahaya putih tadi adalah kebebasanmu, Danu? Suaranya Indoro terdengar begitu merdu, sekaligus begitu mematikan. Kau baru saja melakukan hal yang paling bodoh sekaligus paling indah di tempat ini. Kau memberikan darahmu ke dalam liontin itu. Kau tahu apa artinya itu di sini? Danu terengah-engah, mencoba menghirup udara yang kini berbau belerang. Aku menyelamatkan anakku. Kau tidak hanya menyelamatkannya, kau telah mengikat dirimu sendiri selamanya. Nyai Indoro tertawa kecil. Darahmu yang bercampur dengan liontin itu telah menciptakan sebuah kontrak darah yang baru. Aku tidak lagi menginginkan kematian anakmu. Aku sudah bosan dengan sukma bayi yang murni. Yang aku inginkan sekarang adalah seorang ayah yang memiliki keberanian untuk menantangku. Nyai Indoro mengangkat tangan kiri Danu yang cacat. Ia mengusapkan darah Danu yang masih segar ke permukaan sebuah gulungan kulit manusia yang tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu darah itu menyentuh kulit tersebut, muncul tulisan-tulisan gaib yang berwarna merah menyala. Wanita di kota itu telah gagal membunuh anakmu, jadi kontraknya denganku hangus. Sekarang, kau adalah pemilik kontrak yang baru. Nyai Indoro berbisik, napasnya terasa dingin di telinga Danu. Anakmu akan tumbuh besar tanpa kekurangan satu helai rambut pun. Dia akan menjadi anak yang paling sehat dan paling cerdas. Itu adalah janji dariku, sang penguasa pasar janin. Danu menatap Nyai Indoro dengan curiga. Apa harganya? Kau tidak mungkin memberikannya secara gratis. Tentu saja tidak. Harganya adalah setiap tetes keringatmu mulai detik ini. Kau tidak akan mati hari ini, Danu. Kau akan pulang. Kau akan melihat istrimu dan anakmu. Tapi kau tidak akan pernah benar-benar pergi dari sini. Nyai Indoro mendekatkan wajahnya. Separuh wajah cantiknya kini bersentuhan dengan pipi Danu. Mulai malam ini, setiap kali matahari terbenam, bayanganmu tidak akan berada di bawah kakimu di dunia manusia. Bayanganmu akan tinggal di sini, di pasar ini, menjadi pelayanku. Kau akan menjadi pencari bagiku. Kau akan membawa jiwa-jiwa orang yang putus asa ke pasar ini. Sama seperti caramu menemukan tempat ini. Danu merasa dadanya sesak. Menjadi pencari nyawa? Menjadi orang yang menyesatkan orang lain ke dalam neraka ini? Tidak, aku tidak mau. Kau tidak punya pilihan, Danu. Kontrak ini sudah ditenun ke dalam darahmu yang kau buang tadi. Nyai Indoro menunjuk ke arah dada Danu. Di sana, di balik kulitnya, muncul tato berbentuk benang-benang emas yang melilit jantungnya. Jika kau menolak satu orang saja untuk dibawa ke sini, benang ini akan mengencang, dan jantung anakmu di rumah akan berhenti berdetak di saat yang sama. Danu terjatuh lemas. Ia telah menyelamatkan nyawa anaknya, tapi ia telah menjual kemanusiaannya. Ia telah menjadi perpanjangan tangan dari kegelapan yang tadinya ia lawan. Nyai Indoro memberikan sebuah cermin kecil kepada Danu. Lihatlah dirimu sekali lagi. Danu melihat ke cermin. Wajahnya yang tadi tua dan keriput perlahan-lahan kembali menjadi muda, kembali ke usia 30-an. Namun, matanya tidak lagi sama. Pupil matanya kini berwarna kuning amber, persis seperti matanya Indoro. Dan saat ia melihat ke arah punggung tangannya, bekas luka dua jarinya yang hilang kini ditutup oleh daging yang tumbuh kembali, namun berwarna hitam pekat, seolah-olah jari-jari itu terbuat dari bayangan. Sekarang, pergilah. Waktu di dunia manusia sudah hampir subuh. Istrimu sedang menunggu. Nyai Indoro melambaikan tangannya, dan seketika altar es hitam itu runtuh, berubah menjadi pusaran angin hitam yang sangat kuat. Danu terseret ke dalam pusaran itu. Ia merasa tubuhnya ditarik, diputar dan dilempar melintasi dimensi. Di dalam kegelapan pusaran itu, ia mendengar ribuan suara orang menangis, meminta tolong,
dan ia menyadari bahwa di masa depan, suara-suara itulah yang akan ia antarkan menuju gerbang pasar ini. Kontrak telah ditandatangani, darah telah tumpah. Danu bukan lagi sekedar seorang ayah yang mencari obat. Ia adalah kurir bayangan dari pasar janin. Dan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai demi sebuah cinta yang kini terasa sangat berat untuk dipikul. Pusaran angin hitam yang membawa Danu tidak melemparkannya langsung ke jalanan KM13. Sebaliknya, Danu terhempas ke sebuah area yang jauh lebih membingungkan, labirin cermin kantung. Setelah kontrak darah itu ditandatangani, Nyai Ndoro tidak membiarkannya pergi begitu saja. Danu harus membuktikan bahwa raga barunya, raga yang kini membawa tanda kutukan, mampu menemukan jalan keluar dari dimensi antara sebelum fajar benar-benar menyingsing di dunia manusia. Danu berdiri di atas lantai yang terbuat dari genangan air hitam yang tidak memantulkan bayangan. Di sekelilingnya, ribuan cermin kuno berukuran raksasa tergantung di udara tanpa tali, perlahan-lahan berputar tertiup angin yang membawa bau busuk tanah makam. Di setiap cermin itu, Danu melihat pantulan dirinya, namun dalam versi yang berbeda-beda. Di cermin kanan, ia melihat dirinya sebagai pria tua yang sekarat. Di cermin kiri, ia melihat dirinya sedang menggendong bayi yang sudah menjadi tulang belulang. Kau tidak bisa keluar hanya dengan berlari, Danu. Suara Ki Sengkolo terdengar menggema dari segala arah, meskipun sosoknya tidak terlihat. Kau harus menemukan cermin yang tidak memantulkan kebohonganmu sendiri. Danu mulai berlari, namun setiap kali ia melewati satu baris cermin, susunan labirin itu berubah. Cermin-cermin itu bergeser, menutup jalan, menciptakan lorong-lorong baru yang tak berujung. Keheningan yang sempat ia rasakan di bab 5, kini berganti dengan suara bisikan ribuan nyawa yang terperangkap di balik kaca-kaca tersebut. Mereka memanggil namanya, meminta Danu untuk memecahkan kaca tersebut agar mereka bisa merasuki tubuhnya yang masih memiliki hak untuk hidup di dunia atas. Tiba-tiba, dari salah satu cermin besar di depannya, muncul sosok yang membuat jantung Danu nyaris berhenti. Itu adalah istrinya, wajahnya sembab, matanya merah karena menangis. Di dalam cermin itu, istrinya sedang duduk di depan sebuah nisan baru yang bertuliskan nama Danu. "Mas, kenapa kamu tinggalkan kami?" Suara istrinya terdengar begitu nyata, begitu memilukan. Danu berhenti. Ia mendekati cermin itu, tangannya yang hitam pekat gemetar ingin menyentuh permukaan kaca. "Aku di sini, Dek. Aku berjuang buat kamu, buat anak kita." Namun saat jari hitamnya menyentuh kaca, wajah istrinya mendadak berubah menjadi mengerikan. Kulit wajahnya terkelupas, memperlihatkan tengkorak yang tertawa dan tangannya yang berupa tulang menembus kaca, mencoba mencekik leher Danu. "Kau bukan suamiku, kau adalah budaknya Indoro," teriak sosok di dalam cermin itu. Danu tersentak mundur. Ia menggunakan sisa tenaga di kaki bayangannya untuk menendang cermin itu hingga hancur berkeping-keping. Begitu cermin itu pecah, bukan kaca yang jatuh ke lantai, melainkan ribuan ulat hitam yang langsung merayap menaiki kakinya. Rasa gatal dan panas yang luar biasa membakar kulitnya. Danu menyadari bahwa ini bukan sekadar tes mental. Labirin ini sedang mencoba membusukkan sukmanya sebelum ia sampai ke gerbang terakhir. Ia terus berlari, mengabaikan rasa perih di kakinya. Ia melihat jam di punggung tangannya. Tato benang emas itu mulai bersinar semakin terang, memancarkan rasa sakit setiap kali ia ragu. Danu mulai menggunakan insting barunya. Ia tidak lagi melihat dengan mata manusianya, melainkan dengan mata kuning ember miliknya. Tiba-tiba, pandangannya berubah. Cermin-cermin yang tadinya berkilau kini terlihat seperti tumpukan daging busuk yang membeku. Namun, di antara ribuan cermin daging itu, ada satu celah kecil yang memancarkan cahaya putih yang sangat tipis. Cahaya yang sama dengan yang keluar dari liontin anaknya tadi. "Di sana!" teriak Danu. Namun, jalan menuju cahaya itu dihalangi oleh sosok makhluk tanpa kulit yang tadi menjaga gerbangnya Indoro. Makhluk itu kini lebih besar, tangannya memegang rantai yang terbuat dari tulang manusia. Mereka tidak menyerang dengan senjata, melainkan dengan melemparkan bayangan-bayangan hitam yang mencoba mengikat bayangan Danu yang tertinggal di lantai. Danu menyadari satu hal, ia tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik. Ia sekarang adalah bagian dari mereka. Ia berkonsentrasi pada tangan hitamnya, membiarkan energi kegelapan dari kontrak darah itu mengalir. Danu menghujamkan tangan hitamnya ke lantai air, menciptakan gelombang kegelapan yang memukul mundur makhluk-makhluk itu. "Aku bukan mangsa kalian lagi," Geram Danu. Ia melompat melewati celah cahaya putih itu tepat saat labirin tersebut mulai menutup sepenuhnya. Danu merasa tubuhnya terhisap ke dalam sebuah lorong yang sangat sempit. Tulang-tulangnya terasa seperti diremukan dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasakan sensasi dingin yang luar biasa,
diikuti oleh aroma tanah basah dan suara rintik hujan yang sangat akrab. Brak! Danu terjerembab di atas lumpur. Ia terbatuk-batuk, mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat pohon beringin raksasa di KM13. Motornya masih bersandar di sana, lampu depannya mati, namun langit di timur mulai menampakkan semburat abu-abu. Subuh hampir tiba. Danu meraba wajahnya. Kulitnya terasa normal, namun saat ia melihat ke arah tangannya di bawah cahaya remang subuh, ia melihat 2 jari barunya yang berwarna hitam pekat itu perlahan-lahan berubah warna menjadi kulit normal, namun meninggalkan bekas garis melingkar seperti jahitan yang tidak akan pernah hilang. Ia berhasil keluar, namun saat ia melihat ke arah tanah, jantungnya berdegup kencang. Meskipun matahari mulai terbit, di bawah kakinya tidak ada bayangan. Bayangan Danu telah tertinggal di Pasar Janin, menunggu perintah pertama darinya Indoro untuk memulai tugasnya sebagai pencari nyawa. Danu naik ke motornya, menyalakan mesin yang secara ajaib langsung hidup dan memacu motornya pulang dengan membawa kesembuhan bagi anaknya, namun membawa neraka di dalam jiwanya. Suara azan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian hutan kilometer 13 yang baru saja melepaskan mangsanya. Danu memacu motornya dengan kecepatan gila, tidak memedulikan jalanan lumpur yang licin atau ranting pohon yang mencambuk wajahnya. Pikirannya hanya terpaku pada satu tujuan, rumah. Ia harus memastikan bahwa pengorbanan mengerikan yang ia lakukan di bawah tanah tadi tidak sia-sia. Saat ia sampai di depan rumahnya yang sederhana, lampu teras masih menyala redup. Danu melompat dari motor, bahkan tanpa mematikan mesinnya. Ia mendobrak pintu depan dan langsung menuju kamar tidur utama. Di sana, istrinya, Sari, sedang terduduk lemas di samping ranjang bayi. Kepalanya tertunduk karena kekelahan setelah berjam-jam menangis. "Sari," bisik Danu dengan suara serak. Sari tersentak bangun, matanya yang sembab menatap Danu dengan campuran rasa syukur dan ngeri. "Mas, kamu dari mana saja? Kenapa badanmu bau melati busuk begini?" Danu tidak menjawab. Ia langsung mendekati boks bayi. Di sana, anaknya sedang tertidur pulas. Kulitnya yang tadinya sedingin es, kini terasa hangat dan kemerahan. Keringat darah yang mengerikan itu telah hilang tanpa bekas, digantikan oleh aroma bedak bayi yang sangat harum. Bayi itu bernapas dengan teratur, dadanya naik turun dengan tenang, seolah-olah maut tidak pernah mengintainya beberapa jam yang lalu. "Dia mendadak sembuh, Mas," tangis Sari pecah saat ia memeluk lengan Danu. Tepat jam 2 pagi tadi, dia tiba-tiba muntah cairan hitam kental, lalu demamnya turun. Dia sempat membuka mata dan tersenyum padaku sebelum tidur lagi. "Ini keajaiban, Mas." Danu memeluk istrinya erat-erat, namun di dalam hatinya tidak ada rasa lega yang murni. Ia melirik tangan kirinya. 2 jari yang tadi berwarna hitam pekat, kini tampak seperti kulit biasa, namun garis jahitan gaib itu masih membekas nyata. Sebuah tanda terima kasih, sekaligus ancaman dari Nyai Mboro. Setiap kali ia menyentuh kulit istrinya, Danu merasakan hawa dingin yang tidak wajar mengalir dari ujung jarinya, seolah-olah ia bukan lagi manusia seutuhnya yang bisa memberikan kehangatan. "Alhamdulillah, dia selamat, Dek," ucap Danu bohong. Suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. "Tapi Mas, ada yang aneh denganmu." Sari melepaskan pelukannya, menatap Danu dengan dahi berkerut. Ia melihat ke arah lantai di bawah kaki Danu, yang diterangi lampu kamar yang terang. Danu membeku. Ia tahu apa yang dilihat istrinya. Matahari mulai naik, cahayanya menembus celah jendela kamar, menerangi setiap sudut ruangan. Di bawah kaki Sari, terdapat bayangan yang panjang dan nyata. Namun di bawah kaki Danu, lantai itu bersih, kosong. Tidak ada siluet hitam yang mengikuti gerakannya. Di hadapan cahaya yang paling terang sekalipun, Danu tidak lagi memiliki bayangan. "Mas, bayanganmu mana?" Suara Sari bergetar. Ia mundur 1 langkah dengan wajah ketakutan. "Mungkin lampunya." Sudutnya salah deh. Danu mencoba mencari alasan, namun ia tahu itu sia-sia. Bupil mata kuning ember miliknya mendadak berkilat sesaat, membuat Sari terkesiap dan menutup mulutnya dengan tangan. Tiba-tiba, telinga Danu berdenging keras. Suara kelinting lonceng yang sangat ia kenali terdengar di dalam kepalanya, diikuti oleh bisikan halusnya Indoro yang membuatnya menggigil.
Tidurlah pencariku. Tugas pertamamu akan datang besok malam. Tetanggamu di ujung gang. Dia sedang putus asa karena hutang. Bawalah dia kepadaku. Danu jatuh terduduk di lantai. Ia melihat istrinya yang kini menatapnya seperti menatap orang asing yang menakutkan. Anaknya memang selamat. Kutukan wanita kota itu memang hilang. Tapi Danu kini menyadari harga sebenarnya dari kesepakatan tersebut. Ia bukan lagi pelindung keluarganya. Ia adalah pintu masuk menuju neraka yang ia bawa ke dalam rumahnya sendiri. Mulai hari itu, Danu menjalani hidup dalam kepura-puraan yang menyiksa. Ia tidak pernah lagi keluar rumah saat matahari tepat di atas kepala, agar orang tidak curiga. Ia selalu mengenakan sarung tangan di tangan kirinya. Namun setiap malam, saat bayangannya yang tertinggal di pasar janin memanggil, Danu akan keluar menembus kabut, mencari jiwa-jiwa malang untuk ditukar dengan napas anaknya yang terus berlanjut. Ia telah menyelamatkan satu nyawa, namun ia harus membayar dengan ribuan nyawa lain di masa depan. Di kamar bayinya, Danu sering berdiri menatap anaknya yang tumbuh sehat, sambil membisikkan kata maaf yang tidak akan pernah didengar oleh siapapun, kecuali kegelapan yang kini menetap di dalam jiwanya. Danu telah pulang, tapi ia tidak pernah benar-benar kembali dari pasar janin. Karena di tempat itu, transaksi tidak pernah selesai sampai maut menjemput sang penawar terakhir.